warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari MTI 2B. Perkenalkan, nama saya Latifah Fadinisa, NIM 2230103044 bersama rekan saya. Nama saya Putri Hazima dengan NIM 2230103057. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai implementasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan prinsip implementasi kurikulum. Pertama adalah mengenai konsep implementasi kurikulum tersebut. Menurut KBBI, implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan dan kesepakatan maupun penerapan kewajiban. Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan. Baiklah, selanjutnya adalah konsep implementasi kurikulum menurut para ahli. Menurut Saylor dan Alexander, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid 2014, menyampaikan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses penerapan rencana kurikulum atau program dalam bentuk pembelajaran melibatkan interaksi siswa dengan guru dan dalam konteks persoalan. Sedangkan implementasi kurikulum menurut Hamid Hasan pada tahun 1984 adalah implementasi merupakan usaha merealisasikan ide, konsep, nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum hingga kurikulum tertulis tersebut menjadi kenyataan. Wujud nyata dari implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar mengajar di kelas. Dengan kata lain, aktivitas belajar mengajar di kelas merupakan operasionalisasi dari kurikulum tertulis. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Pertama adalah kesempatan yang diperoleh adalah sama, di mana anak-anak yang berada dalam jenjang pendidikan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Kedua, berpusat pada anak, yang mana kefokusan pendidik hanya tertuju kepada anak tersebut untuk mengembangkan pola pikirnya dan memahami pendidikan yang disampaikan. Selanjutnya adalah melakukan pendekatan kemitraan. Keempat, pembentukan kesatuan dalam satu kebijakan. Baiklah, saya akan menjelaskan model implementasi kurikulum. Model-modelnya adalah pertama, CBAM adalah model yang digunakan oleh pendidik dengan melihat seberapa besar kepeduliannya terhadap sebuah inovasi. Kedua, model Ledwood adalah model yang memfokuskan kepada guru atau pendidik saja. Ketiga, model teori adalah model yang memfasilitasi guru dengan skala agar mudah untuk mengidentifikasi ide atau gagasan baru apa saja yang dapat diterima oleh lingkungan sehingga ada petunjuk dan arah yang jelas untuk sebuah perubahan atau inovasi. Adapun esensi dari model teori ini adalah pertama, menumbuhkan kepercayaan diri. Kedua, menumbuhkan dan membuka keinginan. Ketiga, mewujudkan dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan. Dan terakhir, saling ketergantungan dengan lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemampuan guru dalam implementasi kurikulum. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengimplementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Namun, seringkali guru mengalami kendala dalam hal implementasi kurikulum ini. Adapun diantaranya adalah pertama, masih lemahnya diagnosis kebutuhan baik pada skala makro dan mikro, sehingga implementasi kurikulum sering tidak sesuai yang diharapkan. Kedua, kendalanya adalah
Perumusan kompetensi pada tahap mikro sering dikacaukan dengan instruksional yang dikembangkan. Ketiga, pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan. Keempat, evaluasi sering tidak sesuai dengan tujuan instruksional yang dikembangkan. Maka, untuk mengatasi kendala tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, dalam mendiagnosis kebutuhan sebagainya masyarakat baik dewan sekolah maupun komite sekolah dilibatkan sejak awal. Kedua, dalam implementasi kurikulum guru mempunyai kewenangan penuh dalam menerapkan strategi pembelajaran dan materi atau bahan pelajaran. Ketiga, struktur materi diagnosiskan mulai dari perencanaan pengajaran dalam bentuk jam pelajaran sampai dengan evaluasi menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum mencakup dua pokok utama, yaitu yang pertama, pengembangan program mencakup program tahunan, semester, atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang inovasi dalam implementasi manajemen kurikulum. Yang pertama, dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan tuntunan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks sehingga muncul satu inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Yang kedua, dari sisi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul paket untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS atau yang disebut dengan struktural analisis sistematis untuk belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru, maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses dan belajar tuntas. Yang keempat, pembelajaran melalui komputer adalah bentuk pembelajaran yang dirancang serta individual dengan cara siswa berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran yang diprogram secara khusus melalui sistem komputer. Baiklah, sekianlah penampilan video dari kami dengan judul Implementasi kurikulum. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.